Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal khalq wa qaddarul asya wastofa min ibadihir rusula wal anbiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumbar Jambi, Pak Randy, panggilan topnya gitu. Kemudian seluruh kepala-kepala bidang perwakilan, ada 4 di Sumbar dan 4 di Jambi yang juga hadir pada kesempatan ini. Selamat datang teman dan saudara kita dari Jambi. Dan tentunya para lingkungan Kementerian Dirjen Pajak yang ada di wilayah Sumbar Jambi. Alhamdulillah kita bersyukur pagi yang cerah kita bisa bertemu di sini, dan juga kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat semua, dan alhamdulillah semoga kita pun bisa menjalani ibadah puasa dengan baik dan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, karena ketakwaan itu akan menjadikan semua urusan kita selesai. Jadi Bapak Ibu, bulan puasa ini targetnya takwa. Kalau kita bertakwa, kerjaan kita bisa selesai, urusan kita bisa selesai, persoalan kita bisa selesai, dan insya Allah kita pun bisa sukses dengan takwa. Nah ini yang paling penting, mungkin sedikit ayat-ayat yang menguatkan ini. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu orang bertakwa diberikan jalan keluar, dicukupkan kalau kurang, diberikan rezeki. Itulah keuntungannya. Bahkan dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajron. Kita punya urusan dipermudah, kita punya masalah diselesaikan oleh Allah. Jadi itu sedikit menyemangati Bapak Ibu, marilah kita gapai ketakwaan, karena keuntungannya dunia akhirat. Kalau keuntungan dunia kita jadi orang sukses, kalau enggak bertakwa urusannya diselesaikan sendiri. Tapi kalau bertakwa Allah yang nyelesain urusan kita. Dan itu janji Allah dan pasti. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Berikutnya kita akan menyampaikan tausiah tentang patuh kepada pemimpin. Bapak Ibu, ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis, Islam itu enggak cuman ngatur sholat, enggak cuman ngatur puasa, enggak cuman ngatur zakat, tapi Islam juga mengatur pemimpin, diatur. Disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis. Karena Islam itu agama yang sempurna, yang syamil, yang kamil, yang mutakamil, yang kafah. Islam menyeluruh termasuk membicarakan pemimpin. Nah, dalam topik kita diminta mengikuti arahan, aturan, kepemimpinan dari pemimpin yang ada, baik dalam konteks negara, konteks daerah, konteks kantor-kantor, atau organisasi, dan apapun. Misalnya dalam surat 4 ayat 59 disebutkan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul
wa ulil amri minkum. Mengikuti pemimpin di antaramu yang dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mengajak kita ke maksiat, nggak boleh. Harus mengajak kepada yang kebaikan. Seperti dalam hadis Nabi menjelaskan, qala alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayu'maro bimaksiyati fa in amiro bimaksiyati fala sam'a wala ta'at. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat, patuh dengan perintahnya pemimpin, perintahnya negara. Negara nyuruh bayar pajak, wajib bayar pajak. Karena ini perintah pemimpin, perintah negara. Kecuali, nah sebentar saya jelaskan dulu. Hadis tadi artinya seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah pemimpinnya. Apakah perintah itu disukainya maupun tidak disukainya? Kecuali perintah yang mengajak kepada kemaksiatan. Pajak mengajak kemaksiatan enggak? Pasti tidak. Pajak disukai tidak? Tidak disukai. Maunya kita kan kalau nggak bayar kan nggak bayar, maunya. Jadi Rasulullah hebat betul hadisnya ini, karena perintah pemimpin itu belum tentu semuanya disukai. Belum tentu semua disukai. Tapi ditegaskan oleh Rasulullah, walaupun itu tidak disukai, harus ikuti. Harus jalankan, wajib hukumnya. Karena perintah atasan, perintah negara, perintah pemimpin. Mungkin nggak disukai. Saya rasa kalau jujur dalam hati kecil kita, kalau mau nggak bayar ya nggak bayar lah, kan begitu. Biar uangnya banyak untuk beli susu anak, untuk nyokolain anak, atau untuk beli rumah, beli mobil, kan begitu, bisa nyicil. Tapi karena ini perintah pemimpin harus dikerjakan. Nah, ada toleransi kita menolak perintah pemimpin adalah kalau yang diajak kepada kita itu maksiat. Nyuruh nggak sembahyang Jumat, nyuruh maling, nyuruh berdusta, nyuruh bohong, nyuruh korupsi, nyuruh apalagi itu. Pokoknya nggak benar, yang nggak betul. Nah, kita bisa menolak. Ini Nabi bersabda demikian. Cara berpikir rakyat dengan cara berpikir pemimpin kadang berbeda. Misalnya konteks pajak. Pemimpin menjadikan pajak itu sebagai income, pendapatan negara, atau di daerah ada kendaraan bermotor pajaknya untuk pendapatan daerah. Nah, pemimpin menggunakan pajak untuk menjadikan sebagai pendapatan untuk siapa? Untuk rakyat juga. Membayar gratis sekolah. Mungkin ini pemirsa bisa merasakan. Sekarang yang namanya SD, SMP udah nggak bayar. Dari mana itu? Dari bantuan operasional sekolah seluruh Indonesia. Uangnya dari mana? Dari pajak. Jadi pajak yang dikumpulkan dari kita itu dibalikin lagi ke rakyat dalam bentuk pendidikan. Mungkin kita nggak kepikiran sehingga malas bayar pajak, tapi pemerintah berpikir untuk kepentingan rakyat yang mungkin tidak terpikir oleh rakyatnya. Kesehatan, sudah ada jaminan kesehatan. Untuk di Sumatera Barat saja sudah 78% rakyatnya mendapatkan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional atau BPJS yang dulunya Jamkesmas, Jamkesda, Askes. Dari mana uangnya? Dari pajak. Yang kemudian dari pajak itu membiayai
sekolah anak kita, sampai sekarang ini ke perguruan tinggi pun ada beasiswa. Kalau SD SMP gratis, kalau SMA kita memberikan subsidi dari provinsi dan kabupaten kota untuk orang miskin, untuk kuliah bagi mereka yang baik diberikan beasiswa sampai tamat. Uangnya juga dari pajak. Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh, kita keluar rumah aja udah pakai jalan raya. Jalan raya siapa punya? Apa mbah atau emaknya yang punya jalan raya? Maka jawabannya pemerintah. Itu dari mana uangnya? Dari pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, nggak usah pakai jalan raya. Suruh dia ke langit aja begitu. Itu juga nggak bisa, gimana caranya? Kalau mau jujur. Nah, ini perintah dari pemimpin. Kalau perintah pemimpinnya disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah, tidak dikerjakan, dosa. Kenapa dosa? Karena tidak patuh dengan pemimpin. Satu, dosanya. Yang kedua, dosanya karena perintah Allah dan Rasul tidak dikerjakan, dosa juga. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita, itu bukan sholat aja Bapak Ibu. Oh, kita enggak sholat dosa, betul. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Nabi. Kan begitu. Coba saya tanya, Bapak enggak sholat, dosa enggak? Kalau dosa, saya tanya kenapa? Apa jawabnya? Karena tidak mengikuti perintah Nabi. Jadi perintah Nabi tidak diikuti, yang itu namanya wajib, maka dosa. Sekarang selain memerintahkan kita zakat, kita sholat, kita puasa, kita haji, di luar itu juga Rasulullah memerintahkan taat dengan pemimpin. Dan pemimpin memberikan perintah dikerjakan. Jadi wajib kita mengerjakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, hebatnya Islam itu apa? Karena bicara kepemimpinan itu memang sesuatu yang membuat kita ini sukses atau gagal dalam menyelenggarakan apapun. Ini Kanwil Dijen Pajak, pemimpinnya Pak Randy. Omongannya Pak Randy nggak didengar sama bawahannya. Saya bisa pastikan kacau nih kantor nantinya. Target-target nggak bakalan kesampaian. Dan mungkin jadi berantakan, bisa gagal. Kenapa gagal? Karena sistem dalam organisasi tidak diikuti. Apa itu sistem yang harus diikuti? Loyalitas. Saya di gubernur sebagai pemimpin. Saya beritahu pegawai saya masuk kantor jam 7:30 pagi. Itu perintah. Ternyata datang jam 8, datang jam 9, kemudian juga ada pelayanan kepada masyarakat, orang nunggu jam 7:30, baru datang jam 9. Apa nggak kacau itu? Pelayanan pajak buka jam berapa Pak? Jam 7:30. Ada pegawainya Pak Randy, datang jam 9. Kemudian yang lainnya udah datang jam 8:30. Nongkrong di sini antri, apa nggak marah itu orang? Apa nggak kacau itu jadinya pelayanan? Dan apa nggak rusak itu organisasi? Kenapa? Tidak ikuti aturan, tidak mengikuti perintah yang atasan menentukan, atasan yang mengarahkan. Jadi secara organisasi, hadis ini juga sangat penting manfaatnya, yaitu loyalitas. Di pemerintahan enggak loyal bawahnya kepada atasan. Suruh buat laporan. Besok selesai, enggak diselesaikan. Sementara kalau di pemerintah provinsi diminta laporannya oleh kementerian. Apa enggak kacau jadinya? Berantakan. Oh, nanti ditanya oleh DPRD, enggak dijawab. Apa enggak susah urusan dengan DPRD? Karena kita tidak menjalani perintah aturan dari atasan. Jadi bicara organisasi, hadis ini sangat relevan Bapak Ibu. Bicara tentang manajemen.
perkantoran, manajemen di perusahaan, di pemerintahan sekalipun. Karena kalau tidak demikian, maka rusak, maka hancur organisasi dan juga kepemimpinan di suatu tempat, di rumah tangga. Siapa pemimpinnya? Bapak dan ibunya. Anaknya nggak patuh, rusak rumah tangga. Anak durhaka, kacau jadi rumahnya, sehingga broken home dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan hadis tadi, maka kami menyerukan kepada kita semua, marilah jaga suatu organisasi, baik di kantor, baik dari yang kecil di rumah, bahkan sampai ke tingkat negara, bahwa pemimpin itu harus dipatuhi dan diikuti. Dan tentu dalam konteks pilpres sama juga. Nanti siapa yang jadi presiden, mau nomor 1 atau nomor 2, nomor 2 atau nomor 1, dia jadi pemimpin. Apalagi gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Walaupun Bapak Ibu tahu saya ketua pemenangan salah satu pasangan, kalau yang jadi yang lain, ya harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi, ya kacau negara ini. Oh ini kan yang nggak saya pilih dulu, yang nggak boleh, tetap aja harus sudah jadi kepatuhan dan loyalitas. Termasuk juga kita dalam konteks pilkada. Oh kelompok ini nggak milih saya. Ketika terjadi saya jadi gubernur, nggak usah dikasih anggaran, nggak usah dikasih apa, nggak boleh juga. Dia pun juga harus patuh, pemimpin juga demikian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kepemimpinan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Marilah kita jaga sistem dan organisasi kita dengan baik. Salah satu syaratnya kita ikuti aturan, perintah, arahan pemimpin kita untuk suksesnya sebuah perjalanan organisasi, perjalanan negara, dan tentu komanya adalah kita tidak taat kalau diajak maksiat. Tapi tidak yang tidak maksiat, walaupun yang diajak tidak kita suka. Kata Pak Randy, ayo kita jam 5 pagi subuh ngumpul. Mungkin gak suka, ya karena perintah pimpinan ngumpul juga. Kan gak dosa, gak maksiat. Tapi jam 5 pagi, ya gak apa-apa pemimpin maunya begitu. Ternyata ketemu gubernur jam 5 pagi. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kalau ada yang salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.